Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah memutuskan tali silaturahim dan hubungan kekerabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberkati harta, tempat tinggal, umur dan anakmu jika engkau tidak menjalin hubungan silaturahim dengan kaum kerabat dan saudara serahimmu. Jika telah demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Sebaik-baik kebaikan dan berkah terdapat di dalam menjalin hubungan silaturahim dengan kaum kerabat dan saudara serahim, serta berbuat baik kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi mereka hak atas kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la nubadzir tabdzira, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kamu untuk selalu menjaga hubungan silaturahim terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rahim, Aku telah menciptakanmu dengan tanganku, aku berikan kepadamu nama dari namaku, dan aku dekatkan tempatmu denganku. Demi kemuliaan keagunganku, aku akan menjalin hubungan dengan orang yang menjalin hubungan denganmu, dan akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sekali-kali aku tidak ridha hingga engkau merasa ridha. Hadis qudsi di atas menunjukkan bahwa kaum kerabat dan saudara serahim memiliki hak atas kita. Apabila mereka tidak mendapatkan hak tersebut di dunia, mereka akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada keridaan kaum kerabat dan saudara serahim.
apabila manusia telah kehilangan keridaan Tuhannya, bagaimana mungkin mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalam hidupnya? Apabila seorang hamba menjalin hubungan dengan kaum kerabat dan saudara serahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjalin hubungan dengannya melalui petunjuk dan hidayahnya, sehingga kehidupannya akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Akan tetapi apabila ia memutuskan hubungan dengan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memutuskan hubungan dengannya melalui murka dan azabnya, yaitu dengan memberikan kesempitan, kesusahan dan laknat, sehingga kehidupannya akan menjadi sangat susah dan tidak dapat untuk dipikul. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ar-rahimi ta'allaqat bisakil 'arasi faqala Allahu qalat hadza maqamul 'aidi bika minal qati'ati." Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, "Na'am, amma taradayna an asila man wasalaka wa an aqta'a man qata'aka." Yang artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rahim, yakni jalinan silaturahim, ia bergantung di bawah aras, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Ini adalah tempat orang-orang yang berlindung kepadamu dari terputusnya hubungan tali silaturahim." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar, tidakkah engkau rida jika aku menjalin hubungan dengan orang yang menjalin hubungan denganmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjalin hubungan silaturahim dengan kaum kerabat dan saudara serahim hendaklah dilakukan dengan kemampuan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha," yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Maknanya, menjaga hubungan silaturahim itu adalah dengan menyambungkan, bukan dengan mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang menyambung hubungan persaudaraan bukanlah dengan memberikan hadiah, tetapi orang yang menyambung hubungan persaudaraan adalah yang apabila hubungan persaudaraannya terputus, maka ia menyambungnya kembali." Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Jika dilihat dari keadaan orang yang harus dijalin hubungan silaturahim dengannya, maka menjalin hubungan silaturahim terbagi dalam beberapa bentuk. Di antaranya, apabila kaum kerabat itu adalah orang yang fakir, maka cara menjalin hubungan silaturahim dengannya adalah dengan memberikan bantuan harta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dirrahimi wa qurba sintani sadaqatun wasilatun." Yang artinya, sedekah terhadap orang-orang miskin akan mendapatkan pahala sedekah, dan sedekah terhadap kaum kerabat mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung tali persaudaraan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan demikian, apabila kaum kerabat tersebut adalah orang yang dijalimi, maka cara menjalin hubungan dengannya adalah dengan memberikan pertolongan, dukungan, serta usaha untuk menghilangkan kejaliman terhadap dirinya. Apabila kaum kerabat tersebut sedang dalam keadaan sakit, maka cara menjalin hubungan dengannya adalah dengan menjenguknya, meringankan rasa sakitnya, menganjurkannya agar berbaik sangka kepada Allah,
berusaha menyembuhkannya, menghiburnya dengan mengatakan bahwa keadaannya semakin membaik dan melindungi keluarga serta anak-anaknya yang dalam tanggungannya karena penyakit yang dideritanya. Apabila kaum kerabat tersebut adalah orang yang sesat, maka cara menjalin hubungan dengannya adalah dengan berusaha memberikan petunjuk kepadanya, menasihati dan membimbingnya dengan lemah lembut, santun, penuh cinta dan kasih sayang, tidak dengan kekerasan atau tidak menghiraukannya. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan Al-Quran dalam hal ini, seperti nasihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, "Ya abati, inni akhafu an yamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya." Yang artinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Quran Surah Maryam ayat 45. Ketika sang ayah tidak menerima nasihat-nasihat yang disampaikan anaknya, maka sang anak pun berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya." Yang artinya, berkata Ibrahim alaihissalam, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Quran Surah Maryam ayat 47. Teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada, semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kaum kerabat tersebut jauh, maka cara menjalin hubungan dengannya adalah melalui telepon, surat, atau fasilitas lainnya yang biasa digunakan orang untuk menjalin hubungan dengan kaum kerabat dan saudara serahimnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi rezekinya dan memanjangkan umurnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu atharuhu falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahimnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam satu hadis marfu juga disebutkan, dicantumkan dalam kitab Taurat, bahwa silaturahim, akhlak yang baik dan berbuat baik terhadap kaum kerabat adalah perkara-perkara yang menyebabkan tempat tinggal menjadi makmur, harta menjadi banyak, dan umur menjadi panjang, sekalipun kaum kerabat tersebut adalah orang kafir. Dengan demikian, maka sebaik-baik berkah dan kebaikan ada di dalam menjalin hubungan dengan kaum kerabat. Sebab menjalin hubungan silaturahim dapat melapangkan rezeki dengan keberkahannya dan memanjangkan umur dengan kekuatan dan kesehatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.